Selamat Hari Pentakosta semua. Semoga Hari Pentakosta ini mengingatkan kita supaya kita semakin berapi-api di dalam Roh Kudus. Come on. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga najak namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga najak namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu,
Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Bapa, kami percaya pemulihan terjadi, Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga setiap hal yang boleh kami lakukan terus bisa berkenan sama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pastor Ferry Felani, yang akan menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan secara khusus pada kami, agar kami mengerti dan dimerdekakan melalui kuasa firman-Mu. Bapa, ajar kami juga bisa melakukan firman-Mu, gak cuman firman itu sekedar informasi, tapi benar-benar bisa mengubahkan kami. Kami boleh melakukannya dan benar-benar bisa menjadi pribadi yang berkenan dan makin serupa sama Kristus. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semua teman-teman dari komunitas Sahabat Yesus. Senang sekali saya Ferry Felani bisa menjumpai kalian semua di momen ini ketika kita semua sedang merayakan Hari Raya Pentakosta.
Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Keep the Fire Burning. Keep the Fire Burning. Teman-teman semua, 2000 tahun yang lalu gereja merayakan hari Pentakosta. Kita mengenalnya dengan hari pencurahan Roh Kudus, di mana 2000 tahun yang lalu 120 murid yang berkumpul di loteng atas mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, dan Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, saya percaya itu adalah sebuah momen yang dahsyat banget, yang luar biasa banget. Kenapa? Karena setelah Yesus naik ke surga, ini waktunya murid-murid diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjungkir balikan dunia dengan Injil Yesus Kristus. Dan orang-orang yang biasa-biasa dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, teman-teman semua, saya percaya bahwa hari ini ketika kita merayakan hari Pentakosta, kita tidak lagi menantikan pencurahan Roh Kudus. Enggak lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. So, poin kita ada di mana? Di sini. Bahwa hari ini Roh Kudus yang telah dicurahkan telah ada dalam hidup kita, orang-orang yang telah percaya, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini waktunya untuk kita mengaktifkan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa setiap hari berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita nggak cuma diam saja, tetapi juga beraktivitas, bergerak secara leluasa dan menuntun kita, men-take over, mengambil alih seluruh kehidupan kita, sehingga isi hati Tuhan, kehendak Tuhan itu boleh dikerjakan melalui kehidupan kita. So, Pentakosta dulu adalah sebuah momen, sebuah event, sebuah peristiwa. Tetapi hari ini Pentakosta harus menjadi sebuah gaya hidup orang percaya. Cara hidup kita setiap hari, cara hidup yang setiap hari kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus supaya ada kuasa dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini, teman-teman. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, Alkitab bilang bahwa kamu akan menerima kuasa. Wow, kuasa diberikan agar kita mengerjakan isi hati Tuhan. Kuasa diberikan agar kita bisa mengerjakan dan menyelesaikan misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kuasa diberikan karena Tuhan tahu kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, sumber daya yang kita miliki terbatas. Tapi kuasa Allah yang dicurahkan dalam hidup kita membuat apa yang terbatas tidak lagi terbatas, tapi bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, melampaui setiap batasan yang ada dalam diri kita, anak-anak muda, teman-teman semua. Dan Tuhan bilang begini, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan Roh Kudus sudah turun atas kita, teman-teman, sudah ada dalam kita. Cuman masalahnya, sudah kita izinkan untuk mengambil alih seluruh hidup kita belum? Sudah kita izinkan untuk memimpin seluruh hidup kita atau belum? Itu problemnya. Dan kalau itu yang terjadi, maka Tuhan mau pakai kita menjadi saksinya. Saksi adalah marturos, orang yang berani mati dan berani hidup untuk apa yang dia percayai. Kita harus jadi saksinya Tuhan, menyaksikan kuasa kebangkitan Yesus, menyaksikan kasih Yesus, semua tentang Tuhan gitu ya. Dari Yerusalem, daerah yang paling dekat dengan kita, Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Teman-teman semua, saya percaya Tuhan mau pakai kita untuk mengguncangkan dan mengubah dunia ini. That's why ada kata kuasa. Kenapa? Karena kuasa itulah yang dapat mendatangkan perubahan hidup dalam hidup kita dan banyak orang yang kita jumpai, yang kita temui, yang kita tolong sehingga hidup mereka bisa berubah seturut dengan kehendak Allah. Nah, untuk itu saya percaya Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang gak cuma sekedar Kristen, gak sekedar bergereja, gak sekedar tertanam, gak sekedar memberi persembahan, atau gak sekedar pelayanan. Tapi ada orang-orang yang tadi, yang punya roh yang menyala-nyala, yang harus dijaga setiap hari. Karena apa? Karena saya percaya bahwa roh yang menyala-nyala ini penting banget dalam kehidupan kita. Tentunya roh yang menyala-nyala ini haruslah menjadi karya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa hidup melampaui daging kita gitu ya, ego kita, libido kita, kedagingan kita, pengertian sendiri. Kalau roh yang menyala-nyala itu betul-betul menyala gitu ya, maka saya percaya bahwa kita bisa hidup melampaui semua keterbatasan, keinginan, ambisi atau apapun yang bisa menghambat kita untuk mengerjakan kehendak Allah. Nah, teman-teman, satu ayat yang kita mau soroti hari ini. Dari ayat ini,
Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita ingin melihat 3 hal penting bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa hidup dengan roh yang menyala-nyala. Kita bilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada 3 hal dari ayat ini teman-teman yang harus jadi fokus kita hari-hari ini untuk membangun sebuah gaya hidup Pentakosta. Gaya hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Gaya hidup yang setiap hari di take over dan diambil alih oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi poin yang pertama yang perlu kita upayakan, yang perlu kita bangun dalam hidup kita sebagai anak-anak muda yang telah dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan, ya, adalah membangun kerajinan dalam diri kita. Wow, membangun kerajinan itu apa? Ya kita tahu rajin itu pangkal pandai gitu ya. Tapi gak cuma itu. Alkitab bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Teman-teman, roh yang menyala-nyala itu hanyalah hasil dari kerajinan. Jadi kalau kerajinan kita kendor, maka kita gak akan pernah punya roh yang menyala-nyala. Dapat ya poinnya ya? Bahwa roh yang menyala-nyala hanyalah hasil dari kerajinan yang gak kendor. Apa sih itu rajin? Rajin itu apa sih? Rajin artinya kita punya inisiatif untuk melakukan apa yang benar tanpa harus disuruh dan mengerjakannya dengan sesegera mungkin supaya bisa menghasilkan sebuah hasil yang baik, yang positif dan yang membawa perubahan. Oke, sekali lagi ya, bahwa kerajinan adalah sebuah inisiatif untuk melakukan apa yang benar dengan sesegera mungkin gitu ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus diancam, karena kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu gitu ya akan mendatangkan perubahan dalam kehidupan banyak orang. Nah, kita perlu mengupayakan kerajinan teman-teman. That's why sebagai anak muda Kristen yang sudah kenal Tuhan dan dipakai Tuhan gitu ya, no way soal malas ya. Jangan jadi anak muda yang malas, suka rebahan, apa-apa malas, aduh postur tubuhnya kayaknya ada letoy, lemes gitu ya, banyak mengeluh, bersungut-sungut. No. Jadilah anak muda yang memiliki kerajinan. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersaksi, rajin memenangkan jiwa, rajin belajar, rajin baca buku, rajin membagikan hal-hal yang positif di sosial media. Apapun, jadilah orang yang rajin, jadilah anak muda yang rajin, apalagi untuk hal-hal yang benar gitu ya. Untuk hal-hal yang benar harus rajin, artinya harus punya inisiatif tanpa harus disuruh, mengerjakannya dengan sesegera mungkin. Jangan menunda teman-teman. Memang dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa ditunda dan perlu ditunda. Itu adalah hal yang bukan prioritas, ya nggak sih? Misalnya nongkrong bareng temen, main game, nonton drama Korea, ditunda mah nggak apa-apa. Tapi ada hal-hal yang kita harus kerjakan sesegera mungkin gitu ya. Ya misalnya mengerjakan PR kalau kita sekolah gitu ya, atau mengerjakan kalau misalnya diberi tugas dan tanggung jawab oleh orang tua, ada banyak hal yang harus dikerjakan sesegera mungkin. Apalagi kalau itu urusannya perkara-perkara rohani. So teman-teman, bangunlah kerajinan dalam diri kita. Waktu bangun pagi gitu ya, wah ini anak muda nih, kalau lagi WFH ya, atau lagi school at home ya, yuk biasakan bangun pagi gitu ya. Bangun pagi, semangat, mengerjakan segala sesuatu dengan cepat, sesegera mungkin, tanpa disuruh, sesuatu yang benar. Dan ini supaya bisa menghasilkan sebuah perubahan dan dampak yang positif gitu. Nah, kita perlu membangun kerajinan ini. Kita nggak akan rajin kalau kita nggak punya tujuan. Tujuan apa yang kita ingin capai dari kerajinan? Tentunya adalah roh yang menyala-nyala, ya nggak sih? Dan layanilah Tuhan. Kita nggak akan bisa dipakai untuk melayani Tuhan dan memiliki roh yang menyala-nyala kalau nggak rajin gitu ya. Kita nggak akan bisa membawa perubahan sampai ke ujung bumi kalau nggak rajin. Kita nggak akan bisa dipakai Tuhan untuk menolong teman-teman kita, generasi kita yang punya masalah, ke narkoba, kepahitan, dan apapun kalau nggak rajin. Kita mungkin bilang, Kak, yang penting saya mengandalkan doa dan pengurapan. Betul, ada kuasa Tuhan dan pengurapan Tuhan yang bisa bekerja melampaui kemampuan kita. Tapi pengurapan bukanlah alasan untuk kita bermalas-malasan, teman-teman. Saya percaya orang yang rajin berdoa dan sungguh-sungguh gitu ya, maka akan membuat pengurapan Allah semakin kuat dan aktif dalam kehidupannya. Kalau kita ingin punya nilai baik, kalau kita masih sekolah atau kuliah nih, kita nggak bisa malas-malasan dan hanya mengandalkan doa tentunya.
Kita harus belajar dengan rajin dan kita berdoa minta Tuhan menyertai sehingga apa yang kita pelajari bisa kita ingat dengan baik. So teman-teman, Tuhan gak bisa pakai orang yang malas. Ya kalaupun dipakai juga terbatas sekali. Tapi kalau orang yang rajin dan sungguh-sungguh, wow, Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Tetapi ingat, dasar dari kerajinan kita gak boleh salah. Kita rajin bukan karena dimotivasi oleh ketakutan. Bukan. Kita gak boleh rajin hanya karena, aduh gue kalau gak rajin nanti kelihatan jelek di mata orang lain. Kalau gue gak rajin nanti gue kelihatan lemah di mata orang lain. Nanti kalau gue gak akan rajin gue akan diomongin oleh teman-teman gue. Enggak, bukan karena takut atau karena kesombongan. Gue rajin untuk buktiin diri bahwa gue lebih hebat dari kalian semua. No, gak perlulah yang begitu-begitu. Landasan dari kerajinan kita adalah kasih. Nah, kalau teman-teman baca di perikop Roma 12 ini, itu dia bilang bahwa hendaklah kasihmu jangan pura-pura dan sebagainya. Jadi kasih adalah dasar dari kerajinan kita. Kenapa kita rajin? Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Kenapa kita rajin? Supaya kita bisa mengalirkan kasih Yesus melalui kehidupan kita. So teman-teman, bangun kesadaran bahwa rajin itu penting gitu ya. Kerajinan itu harus dibangun sekuat mungkin karena kita ingin dipakai Tuhan secara luar biasa buat generasi ini. Karena kita ingin punya roh yang menyala-nyala. Nah, yang pertama tadi, poin yang pertama adalah membangun kerajinan dalam diri kita. Yang kedua adalah milikilah roh yang menyala-nyala. Nah, mari kita bahas soal roh yang menyala-nyala. Jadi, roh yang menyala-nyala ini hanyalah hasil dari kerajinan. Kalau kita malas gitu ya untuk perkara-perkara roh, maka kita nggak akan punya roh yang menyala-nyala. Nah, teman-teman semua, manusia itu terdiri dari 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan. Manusia adalah sebuah totalitas personalitas gitu ya, yang ada 3 elemen dalam diri kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Dalam diri kita ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Tubuh adalah bagian dalam diri kita untuk bersentuhan dengan dunia fisik kita gitu ya. Jiwa itu bersentuhan dengan orang lain, berkomunikasi. Tetapi roh adalah bagian dari diri manusia yang bersentuhan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang Alkitab katakan kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Banyak orang suka salah menangkap gitu ya, salah menginterpretasikan. Ketukar nih antara jiwa yang menyala-nyala dengan roh yang menyala-nyala. Itu nggak boleh ketukar. Jadi kalau kita pergi ke sebuah acara retret gitu ya, retretnya seru gitu ya, ada gamesnya, acaranya keren, menarik gitu ya. Nah, biasanya kita semangat, ya nggak sih? Semangat. Nah, semangat itu hati-hati, jangan sampai ketukar. Karena ada banyak orang yang semangat hanya karena apa yang dia lihat dan dia rasa hari itu, karena seru, rame gitu ya, ada teman-teman baru, jadinya jiwanya bersemangat. Jiwanya menyala-nyala. Bukan ini yang Alkitab maksud. Yang Tuhan maksud bukan cuma sekadar jiwa yang semangat dan jiwa yang menyala-nyala, tapi roh yang menyala-nyala. Nah, kalau kita hidup mengikuti jiwa kita gitu ya, mengikuti perasaan kita, maka gak heran bahwa menyala-nyalanya kita, gairah kita tuh kayak on off gitu ya, ngikutin mood gitu ya. Kenapa? Jiwa kita biasanya bereaksi terhadap apa yang kita lihat dari panca indera. Kalau kita melihat hal yang baik, kita semangat. Kalau kita melihat hal yang buruk, semangatnya hilang. Jadi up and down. Nah, Alkitab ingin kita membangun roh yang menyala-nyala. Kenapa roh yang menyala-nyala? Karena ini, kalau jiwa itu tergantung apa yang kita lihat dengan panca indera di dunia fisik. Tapi roh itu melihat dengan kacamata iman. Karena dibangun oleh pengenalan akan Tuhan, harusnya kita punya roh yang menyala-nyala itu lebih solid, tidak tergoncangkan karena tidak dipengaruhi oleh realitas fisik yang kita lihat dan kita rasa secara jasmani, tetapi oleh iman yang kita bangun dan kita lihat, kita kenal secara rohani. Allah kita adalah Allah yang solid, amin. Dia tidak berubah-ubah dan tidak pelin-pelan. Kasihnya, kebenarannya, ketegasannya, keadilannya. Kalau kita mengenal Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa kita akan hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang solid. So, perlu buat kita untuk membangun roh yang menyala-nyala, yang bukan sekedar karena datang ke KKR seru, seminggu loyo lagi, datang ke retret seru, datang ke konser rohani seru, besoknya loyo lagi. Itu hidup berdasarkan moodnya naik turun, perasaannya naik turun. Kalau anak muda kau hidup dengan perasaan yang naik turun, mood yang naik turun, hidupmu gak stabil, gak kuat, gak kokoh. Tetapi saya percaya kalau hidup berdasarkan roh yang menyala-nyala, wow, maka roh yang menyala-nyala akan memampukan kita hidup melampaui kemampuan jasmani kita atau jiwani kita.
perasaan kita terluka dan kecewa. Kalau ikutin mood, rasanya nggak pengen mengampuni, kepengennya membalas. Tetapi kalau roh kita kuat, maka tubuh dan jiwa akan tunduk sama realitas roh kita, sehingga kita akan memilih untuk mengampuni, karena pengampunan adalah kehendak Tuhan. Karena mengasihi adalah kehendak Tuhan. Mungkin kita ingin mengubah hidup kita. Aduh kak, saya gak punya penguasaan diri soal makan, soal belanja, boros banget. Apalagi soal kejatuhan seksual dan pornografi. Wow, berulang kali komitmen sama Tuhan, janji Tuhan aku gak bikin dosa lagi deh. Jatuh bangun. Nanti semangat, menyala-nyala. Nanti jatuh lagi, nanti merasa bersalah, terpukul, kehilangan kepercayaan sama diri sendiri dan sebagainya. No, teman-teman, yuk bangkit. Apapun keadaanmu, jangan hidup hanya berdasarkan perasaan yang naik turun. Rohmu harus kuat. Makanannya roh adalah firman Allah, doa. Kita perlu melatih diri kita untuk beribadah. Kita perlu melatih diri kita untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi, supaya daging kita dimatikan dan roh kita semakin kuat, teman-teman. Nah, kita perlu membangun roh yang menyala-nyala dengan apa? Dengan poin yang pertama tadi, dengan rajin, dengan memiliki dan membangun kerajinan. Kalau kita rajin, maka kita akan memiliki roh yang menyala-nyala. Asal rajinnya didasari oleh kasih dan untuk perkara-perkara rohani yang memperkuat kehidupan roh kita. Kehidupan roh kita. Alkitab berkata bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Jadi firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan itu memberi makan roh kita, menguatkan roh kita ketika kita merenungkannya, terutama waktu kita melakukannya. Nah teman-teman, yuk bangun roh yang menyala-nyala. Bukan sekedar jiwa yang menyala-nyala, semangat yang cuma datang secara jiwani, bukan secara rohani. Karena itu berbeda. Kita perlu mengerti itu karena Alkitab juga berkata bahwa firman Tuhan itu bisa membedakan roh dengan jiwa, kata Ibrani. Nah, kita perlu membangun realitas roh yang ada dalam diri kita. Makanya kalau pemimpin kita menasehati, mentor kita menasehati, yuk doa lebih lagi, yuk baca firman, renungkan lebih lagi, yuk menangkan jiwa lebih lagi. Sebetulnya kita sedang dilatih untuk terus-menerus semakin kuat dalam perkara-perkara rohani, sehingga semakin kita rajin, maka roh kita akan semakin menyala-nyala. Dan kalau roh yang menyala-nyala, harusnya itu akan lebih stabil, bukan seperti mood atau perasaan kita yang naik turun. Kalau tubuh yang mengendalikan kita, kalau jiwa yang mengendalikan kita, gak heran kita jadi orang yang up and down gitu ya. Orangnya gak stabil, orangnya pelin-pelan. Nanti hari ini bilang Tuhan baik, besok bilang Tuhan jahat. Besok lagi bilang Tuhan baik dan luar biasa, besok lagi bilang Tuhan gak baik gitu ya, Tuhan gak setia dan sebagainya. Tapi yuk jadilah orang Kristen yang konsisten, terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, karena kita punya roh yang menyala-nyala gitu ya. Dengan roh yang menyala-nyala, saya percaya kita bisa mengalahkan seluruh jadi pergumulan-pergumulan kita gitu. Bahkan ya teman-teman yang frustasi untuk bilang bahwa kak saya mau berubah susah banget sih, saya orangnya pemarah, saya nggak bisa ngampunin orang tua saya. Hei, kalau kamu punya roh yang menyala-nyala, maka roh yang menyala-nyala akan memampukan kamu untuk melakukan kehendak Tuhan apapun itu. Loh, memberi adalah kehendak Tuhan. Tapi untuk melakukannya nggak selalu mudah loh. Logika kita mikir kalau kurang gimana. Daging kita mulai bilang bahwa wah enakan kita pakai untuk kepentingan sendiri daripada dikasih untuk sesuatu yang adalah kehendak Tuhan. Tapi dengan kita punya roh yang menyala-nyala teman-teman, kita bisa menaklukkan kecenderungan dagingan kita, dan kita bisa menundukkannya di bawah kaki Yesus untuk kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan. So perlu banget untuk punya roh yang menyala-nyala supaya kita nggak jadi bulan-bulanannya iblis, bulan-bulanannya dosa, jatuh bangun. Sudah cukup teman-teman, yuk bangkit, kuatkan rohmu, miliki roh yang menyala-nyala. Dan dikatakan janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, itu 3 hal yang gak terpisahkan teman-teman. Kalau kita punya kerajinan yang tidak kendor, hidup yang rajin akan membawa kita pada roh yang menyala-nyala. Kalau kita memiliki roh yang menyala-nyala, kita bisa melayani Tuhan. Jadi salah satu syarat penting untuk kita melayani Tuhan adalah dengan memiliki roh yang menyala-nyala. Kalau kita melayani Tuhan hanya dengan emosi sesaat gitu ya, hanya dengan perasaan yang up and down, maka pelayanan kita nggak stabil. Nanti memberi yang terbaik, nanti enggak, nanti memberi yang terbaik, nanti enggak, entah semangat, entah kecewa dan sebagainya. So syarat penting untuk kita melayani Tuhan adalah memiliki roh yang menyala-nyala. Dan bicara soal melayani Tuhan, saya percaya teman-teman ini nggak cuma sekedar bicara soal pelayanan di gereja doang, nggak cuma sekedar bicara soal
pelayanan di tengah-tengah kebaktian doang. Bukan cuma itu, tetapi pelayanan bicara soal melayani Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Setiap aspek kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah kampusmu, sekolahmu. Hey, di situ ada orang-orang yang harus kamu layani. Kehendak Allah nggak cuma ada di gereja, tapi kehendak Allah juga ada di mana-mana. Hadirat Tuhan nggak cuma hadir dalam kebaktian, hadirat Tuhan juga bisa hadir dimanapun, menjamah, menyentuh, mengubahkan kehidupan banyak orang dimanapun, asal kita mau dipakai sama Tuhan. Tuhan Yesus pergi berkeliling dari desa-desa ke kota-kota, ke pasar, ke semua tempat untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, untuk melepaskan orang terbelenggu dan sebagainya. Harusnya itu menjadi gaya hidup kita, teman-teman. Gaya hidup Pentakosta adalah memiliki roh yang menyala-nyala supaya kita melayani Tuhan bukan cuma di kebaktian, tetapi juga di luar itu. Di luar itu, satu minggu tuh ada 168 jam. Satu minggu tuh ada 168 jam. Kebaktian paling 2 jam. Masih ada 166 jam lainnya di mana saya percaya kehendak Tuhan harus dikerjakan bukan cuma di gedung gereja, di ibadah online ataupun di tengah-tengah kebaktian. Tapi angkatlah kepalamu, pandanglah sekelilingmu, karena di sekelilingmu ada tuaian yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Teman sekelasmu, teman meja dengan engkau di kantor, hey, mereka adalah jiwa-jiwa yang harus kita layani. Mulailah dari hal yang simpel, mendengarkan mereka. Teman-teman, miliki telinga dan hati untuk dengerin orang lain. Itu adalah awal untuk kita bisa melayani orang lain. Kenapa? Dengan mendengarkan lebih dulu, dengan telinga dan hati kita jadi paham kebutuhannya. Kita jadi mengerti pergumulannya. Nah, kalau sudah mulai kasih telinga dan kasih hati untuk dengar orang lain, tawarkan untuk berdoa buat mereka. Jangan doain di rumah, tapi doa di tempat kalau bisa. Bilang, bolehkah saya berdoa buat kamu hari ini? Bolehkah saya berdoa sekarang buat kamu hari ini? Doakan dalam nama Yesus. Tanpa memaksakan dia ke gereja, tanpa memaksa dia untuk ikut Yesus lebih dulu. Tapi doakan lebih dulu. Izinkan dia bersentuhan dengan kuasa kasih Yesus melalui hidup kita, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa bersaksi tentang hidup kita. Kita bisa bersaksi tentang apa yang Allah kerjakan di hidup kita. Nah, masalahnya ada banyak anak muda nggak punya kesaksian. Orang biasanya nggak punya kesaksian kalau dia nggak taat sama firman. Orang yang taat sama kebenaran akan membuat dia punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah taat sama firman, sama kebenaran, kita jadi nggak punya pengalaman. Dan kita jadi sukar untuk bersaksi. Karena itu kalau kita ingin bersaksi, punya kesaksian yang luar biasa, belajar dari hari ini untuk menaati firman Tuhan, menaati kebenaran, menaati pimpinan Roh Kudus setiap hari supaya kita selalu punya kesaksian untuk kita ceritakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan tentunya kita bisa menantang mereka untuk percaya Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memuridkan mereka, mengkonseling mereka, memberi nasihat buat mereka. Hey, pelayanan itu gak selalu butuh panggung. Pelayanan itu gak cuma selalu di kebaktian dengan audisi, dengan semua hal yang gemerlap di atas panggung tersebut. Pelayanan ada di mana-mana. Isi hati Tuhan ada di mana-mana. Karena ladang pelayanan bukanlah gereja saja, tapi ladang pelayanan kita adalah dunia, teman-teman. Dunia ini tempat di mana Allah berkarya, tempat di mana juga iblis bekerja merusak generasi ini. So, anak-anak muda, yuk miliki roh yang menyala-nyala. Dimulai dari mana? Membangun kerajinan. Kalau kerajinan yang gak kendor, maka kita bisa memiliki roh yang menyala-nyala. Jangan ketukar, jangan jiwa yang menyala-nyala saja gitu ya. Jangan jiwa boleh gak menyala-nyala, Kak? Boleh aja sih, tapi gak stabil kalau cuma jiwa doang. Jadi harus roh kita yang menyala-nyala supaya jiwa dan tubuh tunduk dalam pimpin roh kita, kan begitu. Dan yang berikutnya, hasil dari roh yang menyala-nyala adalah kita akan melayani Tuhan. Dan bicara soal melayani, fokusnya adalah mengerjakan isi hati Tuhan, mengerjakan kehendak Bapa dimanapun kamu berada, dimanapun kamu ditempatkan sama Tuhan. So, teman-teman semua, dalam perayaan Pentakosta tahun ini, saya mengajak kita semua sebagai generasi muda yang antusias dalam mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Yuk, jangan cuma sekedar merayakan Pentakosta sebagai sebuah momen dan peristiwa saja, tapi bangunlah gaya hidup Pentakosta, gaya hidup yang penuh dengan Roh Kudus, gaya hidup yang mengizinkan the Holy Spirit gitu ya, take over hidup kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat, sehingga kita bisa membangun 3 hal tadi tuh gitu ya. Kerajinan dalam diri kita yang dilandasi oleh kasih, dan memiliki roh yang menyala-nyala, dan melayani Tuhan di tengah-tengah generasi ini. So, saya mau berdoa buat teman-teman semua. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap teman-teman di komunitas sahabat Yesus yang
pada hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya setiap kami membuat keputusan hari ini untuk membangun kerajinan. Kami ingin jadi anak muda yang rajin, yang punya inisiatif untuk mengerjakan apa yang benar dengan segera tanpa menunda-nunda, sehingga kami bisa melihat hasil yang terbaik, perubahan hidup, kehendak Allah yang dikerjakan dalam kehidupan kami. Kami nggak mau jadi generasi yang malas Tuhan, generasi yang lamban, generasi yang santuy. Enggak. Kami ingin jadi generasi yang rajin. Dan kalau kami rajin, kami akan punya roh yang menyala-nyala. Bantu kami Tuhan jadi anak-anak muda yang stabil, bukan anak-anak muda yang mut-mutan, yang dikuasai oleh emosi dan perasaan yang naik turun. Kami ingin merdeka secara emosional. Kami ingin jadi orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah setiap hari, sehingga roh kami menyala-nyala untuk bisa membuat tubuh dan jiwa kami tunduk untuk bisa mengerjakan kehendak Bapa di tengah-tengah generasi kami. Dan pakai kami untuk melayani generasi ini Tuhan. Buka mata kami bahwa di sekitar kami ada jiwa-jiwa yang harus kami tolong. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Yesus, kebenaran Yesus, dan kuasa Yesus. Biar ketiga hal itu mengalir melalui hidup kami. Pakai kami semua Tuhan dalam gaya hidup Pentakosta untuk bisa mengerjakan kehendak Bapa, untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa mulai dari keluarga kami, daerah yang paling dekat dengan kami, Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan aku berdoa tidak kebetulan juga kalau kau bisa memakai anak-anak mudamu yang saat ini mendengar firman Tuhan untuk mereka dipakai sampai ke bangsa-bangsa. Pakai kami semua Tuhan secara luar biasa, biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mukjizat terjadi.